Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan ini ada kabar kurang menyenangkan teman-teman tentu saja. Jadi selain faktor kecapean, skuad Persib ini memang beberapa pemainnya setelah pertandingan atau setelah laga menghadapi Semen Padang kemarin di Jalak Harupat, itu beberapa pemain inti Persib kembali cedera. Jadi kemarin yang sudah sembuh alhamdulillah sembuh, tapi nambah yang cedera sekarang teman-teman. Jadi memang kemarin ya menurut Maklok ya semua pemain Persib ada yang down gitu ya, atau mentalnya sedang tidak baik-baik saja. Di antaranya yaitu ada beberapa pemain yang cedera ternyata. Nah ini kenapa alasan Bojan Hodak mengganti Edo Febriansah, lalu juga ya Deddy Kusnandar gitu ya, atau Dado digantikan di babak kedua. Nah ini ternyata Edo Febriansah ini mengalami cedera di pangkal paha katanya, dan ya akan absen diprediksinya kurang lebih sekitar 10 atau 12 hari teman-teman, sehingga yang mudah-mudahan lah kalau sebelum menghadapi Borneo bisa sembuh gitu ya, bisa kembali normal. Tapi ya sekarang sedang diobservasi lebih lanjut, sehingga ya Edo Febriansah ya mungkin tidak bisa mengikuti fase latihan yang cukup berat, dan besok juga menghadapi Lion City Seller sepertinya tidak akan diikut sertakan gitu ya. Nah ini selain ada Edo juga ada Dado yang memang terbentur kepalanya sobek, katanya harus mendapatkan 3 jahitan, sehingga ya kemungkinan kalau memang ini kan bukan cedera yang cukup serius tapi lumayan mengganggu gitu ya, namun ya mudah-mudahan cepat kering lukanya, luka jahitan ini. Tapi kalau untuk melawan Lion City Seller yang terdekat di ACL 2 itu akan diajak, karena ini perannya sentral banget. Dado ini memang ya siapapun pelatihnya pasti Dado terpilih gitu ya untuk di posisinya sebagai pemain inti, dan memang ya kalaupun diikutkan pasti setidaknya masih main lah kalau untuk Dado. Namun kalau untuk Rezaldi, kemarin juga ada yang nanya, Rezaldi ini sebetulnya menurut tim dokter sudah lumayan sembuh, tapi menurut fisioterapis masih belum memungkinkan untuk bermain, karena ya takutnya terjadi ada apa-apa lagi lah. Jadi lebih baik nunggu sebentar, sehingga kurang lebih 3 minggu lagi teman-teman kalau untuk Bule atau Rezaldi Hehanusa kembali ke lapangan hijau. Jadi yang 3 minggu ke depan akan diobservasi. Kalau memang betul-betul sudah ya tidak ada keluhan sama sekali, baru bisa main. Sekarang pun sebetulnya kalau secara tidak beban berat gitu ya, bisa bermain ya, mungkin kayak Dedes gitu ya, dikasih waktu dulu 5 menit, 15 menit atau berapa menit. Namun ini sepertinya ada gejala lain yang memang ya harus perawatan sampai tuntas katanya. Jadi 3 minggu ke depan Rezaldi memang masih belum bisa bermain teman-teman. Tidak tahu ya setelah 3 minggu apakah ada perpanjangan masa cedera atau bagaimana, kita tunggu nanti saja. Jadi ya kemungkinan akhir bulan ini ya kalaupun bisa main melawan Borneo, kalau tidak di ACL 2 berarti ya menghadapi Port FC di Thailand ya. Tapi kita juga lihat kondisi terakhirnya nanti, sehingga pemain Persib sekarang yang cedera pemain inti ya ada Dado, Edo gitu ya. Nah kalau untuk yang sembuh kemarin kayak DDS atau David Da Silva, lalu ada Kocijan juga kemarin menggantikan Edo di sebelah kiri. Ternyata itu dipaksakan teman-teman di posisi itu karena memang tidak ada yang pas lagi, karena Kocijan juga katanya mempunyai beberapa bisa ditempatkan di beberapa posisi, sehingga dicoba oleh Bojan Hodak di posisi Edo, dan memang ya banyak yang kecewa katanya di situ ya, posisinya ditempatkan di situ karena mungkin kurang sesuai, kurang pas, atau memang baru sembuh dari cedera juga sehingga masih agak ragu-ragu atau bagaimana, kita juga tidak bisa melihat
dilihat dari sudut pandang penonton gitu ya, karena Bojan Hodak sebagai pelatih kepala lebih mengetahui sebetulnya kondisi para pemainnya. Jadi Coach Ijan di situ yang kita lihat sebagai penonton adalah kurang pas, jadi kurang bisa berkontribusi. Mungkin kalau di posisi lain ya lebih bagus gitu ya, tapi di posisi Edo karena ya Edo ditarik karena cedera, belum ada pemain yang bisa menggantikan lagi. Sedangkan DDS baru sembuh, dipasang juga di babak kedua. Rian Kurnia ya memang baru sembuh juga dari cederanya, tapi masih belum mendapat kepercayaan bermain oleh Bojan Hodak. Lalu juga kemarin Coach Ijan sudah bermain lagi. Nah, ini juga satu hal yang memang bagus sebetulnya, bisa kita sedikit apresiasi lah untuk ya setidaknya walaupun hasil draw kemarin, beberapa pemain kita harus tahu ada yang baru sembuh dari cedera, ada yang memang cedera begitu ditarik di babak kedua, ada juga yang baru memang merasakan beberapa posisi yang baru gitu ya ditempatkannya. Nah, ini untuk Gustavo Franca juga sudah sembuh, sehingga 4 pemain inti Persib sembuh, tapi beberapa cedera lagi. Nah, ini seakan gantian karena mungkin faktor kelelahan bisa jadi, faktor juga jadwal padat bisa jadi, dan lain sebagainya. Memang si Malakama ya ini kalau Persib ini, karena ya bagaimanapun disorot oleh tim lain, apalagi oleh supporter lain atau tim Liga 1 yang lain, sehingga selalu dibanding-bandingkan. Kalau memang ya katanya jadwal PT LIB atau jadwal Liga 1 ini kan memang padat, tapi kenapa Persib selalu mengeluh jadwal padat gitu ya, sedangkan tim lain ya biasa-biasa aja katanya, tidak ada yang mengeluh itu, baik pemain, baik pelatih dan lain sebagainya gitu ya. Walaupun kemarin juga kayak misalkan Madura, Borneo main di setidaknya ya level multi level lah, bukan di level 1 kan ada pertandingan Liga Asia lainnya gitu ya, bermain di kompetisi Asia juga, namun ya tidak mengeluh jadwal padat ataupun kecapean pemainnya, jadi mereka jalanin dengan biasa aja. Nah, ini kenapa Persib ya selalu mengeluh itu, ya kita juga nggak bisa nyalahin gitu ya, karena memang kondisinya sedikit tidak berimbang memang, karena ya pemain dan pelatih yang lebih tahu lah dalamannya. Kalau kita sebagai penonton ya bisa berkomentar juga, tapi tetap ada rambu-rambunya, koridor yang positif gitu ya, bukan mencela, bukan juga menghina, tapi memberi masukan yang positif, setidaknya begitu teman-teman. Jadi ya biarkan saja kalau untuk beberapa supporter tim lain ya setidaknya membicarakan mengenai Persib kok banyak ngeluhnya gitu, itu biarkan saja, jangan terprovokasi. Kita menjadi supporter yang dewasa saja, yang memang ya keadaan tim Persib begini gitu ya, banyak pemain yang cedera, ya mungkin pelatih ngeluh juga ada sebab dan akibatnya. Kalau ya sekarang ternyata pada cedera pemain, ya kita juga gimana gitu ya, sedangkan kompetisi masih panjang dan juga Persib main di ACL, atau mereka memang sedikit ngiri karena nggak bisa main di Asia, ya biarin aja lah gitu ya. Yang penting kita fokus ke tim sendiri saja, ke Persib Bandung gitu. Mungkin teman-teman hal yang bisa saya sampaikan di hari ini, mudah-mudahan bisa menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.